Shalom, hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Senang banget rasanya hari yang kita nantikan telah datang. Selamat datang di ibadah perayaan Natal virtual di Kalibata 2. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan merayakan virtual date, biarlah sukacita-Mu dan hadirat-Mu nyata berada di antara kami. Ajar kami dan tuntun kami untuk tetap percaya bahwa jalan-Mu ialah jalan yang terbaik atas kami. In Jesus' name, amin. Sebelum kita beribadah, tentunya kalian sudah pada tahu dong tema Natal kita hari ini. Yap, betul sekali. Follow and He makes my way perfect. Dan yang menjadi dasar dari tema tersebut terambil dari Matius 2 ayat 2, versi Amplified Bible. Where is he who has been king of the Jews, who will have seen his star in the east, and have come to worship him? Follow diambil dari tema besar gereja kita tahun ini. Seperti orang Majus yang mengikuti bintang untuk datang dan menyembah Tuhan Yesus, yang baru saja lahir, tanpa pernah melihatnya, mereka dengan iman berjalan. Demikianlah kiranya kita juga memiliki iman percaya yang mengikuti Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga He makes my way perfect. Sempurnalah jalan hidup kita olehnya. Dan bukti dari ketiga orang Majus mengikuti bintang itu, sampai dengan saat ini kabar keselamatan yang tersedia bagi kita dan bagi banyak orang. Percaya setiap kita diantaranya pada akhirnya dapat melihat bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan yang sempurna. Dan Tuhan telah sediakan untuk kita, baik untuk keluarga, kerjaan kita, kuliah kita, bahkan apapun yang kita pegang saat ini. Follow and He makes my way perfect. Amin. So, hari ini kita akan ada banyak rangkaian acara. Sebelumnya, mau tanya nih, kalian udah mempersiapkan kado sebesar minimum 50.000 dan dibungkus kertas koran belum? Kalau udah, boleh ditunjukkan ke kamera ya. Oke, disimpan dulu ya kadonya di samping kalian dan tunggu instruksi dari panitia selanjutnya. Sekarang kita ambil goodie bag yang udah dikirim oleh panitia ke alamat kalian masing-masing ya. Yuk, aku tunggu kalian untuk ambil goodie bag kalian. Sekarang kita buka goodie bag bersama-sama ya. Di dalam goodie bag ini ada kertas ucapan dan instruksi dari barang-barang yang ada dalam goodie bag. Seperti ini. Kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Kalau sudah, pertama kita ambil kacamata Natal. Dan tolong kalian bisa pakai kacamata ini dari awal hingga akhir acara berlangsung ya. Lalu yang kedua, ada kopi saset Good Day. Karena ini jam-jam rawan, jadi kalian bisa persiapkan diri dan seduh dulu kopi ini ya. Lalu, ada cookies good time. Selama acara berlangsung, boleh kalian cemil-cemil sedikit cookies ini biar nggak ngantuk-ngantuk amat. Yang keempat, kalian ambil hand sanitizer kalian. Jangan lupa sebelum makan dan minum, pakai hand sanitizer dulu ya. Lalu yang terakhir ada lilin LED. Lilin LED ini akan dinyalakan saat perayaan lilin. Jadi kalian simpan terlebih dahulu dan jangan dinyalain ya supaya baterai tidak habis. Oke, kayaknya udah pada siap nih untuk menyambut Natal kita. Without any further ado, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing.
His love. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Saat ini kita mau memasuki acara penyalaan lilin. Teman-teman boleh ambil lilin LED yang sudah dipersiapkan di dalam goodie bag dan dipersilahkan untuk menyalakan dan meredupkan lampu di rumah masing-masing. Matius 5 ayat 14-16 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga."
melihat kau gelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabulan. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Oh holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great light tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel.
has become flesh. Unto us a child is born, the Savior of this broken world. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Fully God and fully man, He comes for all with open hands. He rules with love on David's throne. All praise belongs to Christ alone. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Peace has come. Holy, 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 Jesus, we adore Thee. Peace has come, for our King is with us. Adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, hear the angels' voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Peace has come, for our King is with us. Halo, selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk menjadi orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini kalau kami boleh berkumpul Tuhan Yesus untuk merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan yang akan kami sambut selalu dengan sukacita ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau juga memberkati setiap kami Tuhan, biar setiap hati kami yang ditaburi oleh firman-Mu dapat merenungkan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku atas setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berterima kasih juga untuk semua panitia Natal yang sudah membuat ini menjadi luar biasa. Juga untuk setiap kita yang hadir pada siang sore hari ini. Semoga internet kita semuanya lancar dan juga kita happy untuk menyambut Natal ini. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Matius 2 ayat 1-2, lalu dilanjut ayat 7-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya,
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pasti setiap kita yang sudah Kristen dari kecil udah hafal sama cerita ini ya. Bahkan udah nggak perlu lagi buka Alkitab untuk mengetahui cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini. Tetapi waktu kembali aku membaca tentang kisah ini, muncul pertanyaan. Siapa sih orang-orang Majus? Kenapa orang-orang Majus? Orang Majus sendiri bahasa Latinnya adalah magus, disebut juga sebagai orang bijak. Aku juga membaca dalam sebuah artikel ciri-ciri orang bijak menurut ajaran Alkitab, yaitu yang pertama, orang bijak adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Diambil dari Matius 7 ayat 24-25. Disebutkan bahwa orang bijaksana mendengarkan firman dan melakukannya meskipun hal tersebut bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Diambil dari Amsal 6 ayat 6-8. Diceritakan mengenai semut yang tidak dipimpin, namun dapat mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan mereka pada waktunya. Yang ketiga, memperhatikan langkah-langkahnya. Diambil dari Yeremia 10 ayat 23, yang mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, juga menetapkan langkahnya, tapi Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Lalu yang keempat, orang bijak itu juga menerima dan mengasihi didikan, yang terambil dari Amsal 9 ayat 8-9, lalu Amsal 12 ayat 1, dan juga di Amsal 19 ayat 20. Dikatakan bahwa orang bijak, ia menerima dan mengasihi teguran serta didikan. Dan yang kelima, bertumbuh di dalam hikmat. Amsal 1 ayat 5, dan juga Amsal 9 ayat 9, dan Amsal 18 ayat 15. Dikatakan bahwa orang bijak mendengarkan dan menambahkan pengetahuannya setiap waktu, sehingga ia terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Dan masih banyak ciri-ciri orang bijak lainnya yang dapat nanti kita baca sendiri ya. Nah, mengenai hal orang bijak ini, aku berpikir bahwa, wow, ternyata memang Tuhan udah menetapkan orang yang Dia izinkan untuk bisa bertemu dalam sukacita dan kasih-Nya. Karena kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, yang terdapat di Matius 2 tadi, ayat 3-4, menceritakan bahwa Herodes yang juga penasaran, atau kepo lah bahasanya yang zaman sekarang ya. Dia kepo akan Tuhan Yesus, kepo akan Mesias, akan tetapi dia mempunyai maksud yang tidak baik. Maka Tuhan tidak akan memperkenankannya. Gak bisa sampai ketemu sama Tuhan Yesus. Pasti yang udah baca ayatnya sudah mengerti ya, kalau Herodes tidak dapat bertemu dengan Tuhan pada saat itu. Nah, saat ini aku juga percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan kita semua menjadi orang-orang Majus, orang-orang yang mempunyai hikmat, orang-orang yang bijaksana, yang tentunya Tuhan mau supaya kita terus mengikuti bintangnya, mengikuti arah tujuan yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Apapun itu, gitu. Seperti orang-orang Majus yang dalam firman Tuhan tadi, kita pun juga harus selalu bisa memberikan pujian penyembahan kita kepadanya. Bahkan memberikan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sebagai pengusaha, kita sebagai pekerja karyawan, kita sebagai pelajar, sebagai pasangan, kita sebagai anak, apapun itu,
Tuhan mau kita mengikuti Dia dan juga teladan dari orang-orang Majus, di mana mereka taat mengikuti arahan Tuhan, yang melalui mimpi diperingatkan supaya tidak kembali kepada Herodes. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Maka aku percaya jikalau kita juga taat akan perintah Tuhan dan mengikuti arahannya, seperti orang-orang Majus tersebut, kita juga akan dipenuhi dengan sukacita dan jalan yang akan kita lalui sempurna di dalamnya. Amin. Follow and He makes my way perfect. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku atas setiap firman-Mu Tuhan, untuk mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan, dan mengikuti arahan yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Apapun kesulitan yang kami hadapi, biarlah kami percaya kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau ada Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap masalah dan problema kami, dan apapun itu kami percaya Tuhan bekerja melalui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Natal untuk kita semua, dan kiranya nanti tahun 2022 kita dapat bertemu kembali, pandemi ini juga segera berakhir. Amin. God bless you all. Wow, sangat memberkati sekali. Terima kasih Kak Feby untuk pesan Natal yang sudah disampaikan untuk kita semua. Biar kita menjadi orang-orang bijak tersebut. Amin. Oke, sekarang kita akan melanjutkan sesi acara berikutnya. Stay tuned and enjoy ya guys!